Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windia Dimas Jaya Prangdita dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya berkesempatan untuk melakukan KKP, yaitu kuliah kerja praktek untuk pemenuhan SKS saya. Saya melakukan KKP di kantor advokat hukum NS Law Firm yang ada di Jalan Klampis, Semolo nomor 7. Kesan saya di sini selama 40 hari atau 35 hari kerja, saya dibimbing dan dibantu untuk melakukan proses penyelesaian perkara, proses ruang lingkup perkara, hukum jaminan, penyelesaian kredit macet, proses penyelesaian perkara kepalitan juga, serta mengetahui mekanisme pendampingan klien oleh advokat dan pendamping saya, serta melakukan pendaftaran gugatan perdata dan mekanisme yang secara beracara di pengadilan agama. Di sini saya juga turut membantu dalam pembuatan dokumen, laporan, ataupun pendampingan klien untuk beracara di pengadilan. Terima kasih juga untuk pendamping saya, Mas Wahyu Rizky, yang sudah mendampingi dan membantu saya untuk melakukan kegiatan KKP ini sebagai uji kelulusan SKS saya. Terima kasih juga untuk Bapak Nain Suryono sebagai pemilik NS Law Firm ini yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan KKP di kantor beliau. Terima kasih juga untuk semua para staf yang sudah membantu dalam melakukan kegiatan saya, mendampingi dan memberikan arahan yang baik. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windia Dimas Jaya Prangdita
Reform Dita dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya menjalankan kegiatan kuliah praktek atau biasa disebut magang dengan penyelesaian hampir 40 hari atau 35 hari kerja. Di sini saya bersama Mas Wahyu Rizky sebagai mentor atau pendamping dari kegiatan magang saya. Mas Wahyu, di sini saya mau bertanya, bagaimana cara penyelesaian sengketa dari tanah atau strategi yang bagus untuk penyelesaian tersebut? Untuk terkait dengan penyelesaian perkara hukum, terutama dengan urusan tanah, biasanya kita melakukan cross check terhadap kepemilikan tanah tersebut. Jadi siapakah pemiliknya, dasar kepemilikannya apa, kita melakukan cross check. Kalau misalkan petok D ataupun yang namanya letter C, kita nanti cross checknya di kelurahan. Kalau SHM atau SHGB, kita ngeceknya di BPN. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu dokumen yang dibawa klien kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penyelesaian perkaranya, itu kita selalu mempelajari dokumen-dokumen lain, dokumen pendukung selain sertifikat atau alas haknya, hak kepemilikan dari tanah tersebut. Kita juga dokumen lain, misalkan alas hak, bagaimana cara mendapatkannya dan sebagainya, bagaimana permasalahan dari apakah itu sengketa waris atau itu sengketa lahan, entah tumpang tindih atau seperti apa kan, terkait dengan kepemilikan. Kita harus memetakan dengan benar karena itu berkaitan dengan upaya hukum yang akan kita lakukan. Sebelum kita melangkah ke sana, kita setelah mempelajari, sebelum menentukan, kita membuat LO yang diawali dari kita melakukan gelar perkara dari tim Nan Suryono dan rekan. Kita membahas semuanya, mengulas semuanya, apa yang perlu atau yang dibutuhkan terhadap penanganan perkara tersebut, kelemahannya apa, kekuatannya di mana, kita petakan. Kita membuat LO dan mendapatkan sebuah solusi di mana upaya hukum yang akan kita lakukan, misalkan gugatan ataupun dilakukan pemblokiran dan sebagainya terhadap tanah tersebut. Kalau misalkan berlanjut bagaimana Mas, ya kita mengikuti proses baik non litigasi maupun litigasinya. Kita melakukan mediasi, kita memanggil lawan. Kalau misalkan itu terkait dengan sengketa tanah, bagaimana kepemilikannya dia, kita membuktikan kita mempunyai dokumen bahwa ini milik klien kita atau prinsipal kita, kan seperti itu. Kalaupun bisa diselesaikan secara non litigasi, kita bersama-sama membuat kesepakatan dan mengajukan perbaikan lah. Dan biasanya kalau tumpang tindih itu biasanya pengembalian batas dan sebagainya. Kalau nggak bisa ya sudah digugat. Salah satunya juga BPN atau kelurahan dijadikan turut gugat. Seperti itu. Jadi kita harus memetakan dokumen-dokumen, memetakan faktor-faktor kelemahan kita, kekuatan kita, dan tahapan atau upaya hukum apa yang harus kita lakukan. Jadi kayak gitu Mas. Terima kasih untuk Mas Wahyu atas jawabannya untuk strategi pemenangan atas tanah tersebut dan proses-prosesnya yang sudah dijelaskan oleh Mas Wahyu. Mungkin dari pihak NS Law memiliki strategi tersebut yang dapat untuk memecahkan kasus dan memenangkan sebuah kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.